Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Naomi Aftofozia dari absen 24. Daur nitrogen. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu biogeokimia? Biogeokimia adalah suatu siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara dan senyawa tersebut kembali ke lingkungan fisiknya. Kembali ke pembahasan awal nih, daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Ada juga manfaat daur nitrogen. Yang pertama, membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fisika sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Yang kedua, membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan melalui proses amonia. Siklus daur nitrogen diawali jatuhnya nitrogen bersama air kemudian menyerap ke dalam tanah, dan ketika nitrogen di dalam tanah dia tidak dapat diambil langsung oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri rhizobium atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar berbintil ini kemudian akan diubah menjadi amonia oleh bakteri rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Setelah proses fiksasi nitrogen yang telah menjadi amonium kemudian akan diubah oleh bakteri nitrosomonas jadi nitrit dan kemudian akan diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat ini merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan, kemudian tumbuhan ini akan menyerap nitrat tersebut untuk melakukan fotosintesis dengan proses yang disebut dengan asimilasi. Jika ada tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini kemudian mati atau beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati yang kemudian menjadi bangkai, maka bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer, baik fungi maupun bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Proses ini disebut dengan amonifikasi sehingga akan kembali diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi tadi. Nitrat yang tersisa atau nitrat yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen bebas tersebut yang berada di atmosfer akan kembali melakukan siklus atau akan berdaur ulang secara terus-menerus. Ada juga hasil dari daur nitrogen. Siklus nitrogen adalah siklus organik yang penting karena senyawa nitrogen nantinya akan diserap oleh tumbuhan dan diolah untuk menghasilkan protein dan zat-zat kimia lain yang berguna bagi kehidupan di bumi. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Septi Ramadhani dari absen 23. Di sini kita akan belajar tentang daur sulfur. Sebelumnya, karena rekan saya sudah menjelaskan apa itu biogeokimia, jadi kita langsung ke intinya ya. Pengertian dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Ada juga berbagai bentuk sulfur yang ditemukan di alam. Tanah yang mengandung sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Daur sulfur memberikan dampak positif bagi lingkungan loh. Ia dapat memberi aroma, warna, serta struktur tembakau, ubi-ubian, dan bawang merah. Jumlah belerang dalam tanah juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berikut adalah siklus daur sulfur. Tahapan pertama siklus daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi yang masih aktif atau bisa karena industri batu bara yang digunakan untuk bahan bakar berupa SO2. Sulfur atau belerang secara alami akan naik ke udara dan membentuk awan, hingga terbentuklah hidrolisis air yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Peristiwa ini dikenal dengan hujan awan karena kondensasi mampu menurunkan hujan. Setelah hujan awan turun, akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Sulfat yang berbentuk anorganik di dalam atau tanah akan berpindah ke tumbuhan, lalu hewan herbivora akan memakan tumbuhan. Proses ini disebut penyerapan sulfat yang menggunakan dari akar tumbuhan tersebut. Lalu, apabila hewan dan tumbuhan mati akan terurai oleh bakteri yang dinamakan dengan proses dekomposisi.
Pada umumnya, sulfur akan direduksi oleh bakteri kemudian menjadi senyawa sulfida, namun juga kadang bisa dalam bentuk lainnya seperti hidrogen sulfida atau sulfur dioksida. Hidrogen sulfida yang telah tereduksi dengan tanah akan berubah menjadi sulfur. Sulfur yang tersisa di dalam tanah akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri maupun akan kembali ke gunung yang masih aktif dan menjadi magma. Dan ada pun manfaat dari daun sulfur bagi kehidupan manusia loh, yaitu untuk membantu pembentukan hijau daun, peningkatan kandungan protein dan vitamin di tanaman, membantu pembentukan zat gula. Dan saya ucapkan mohon maaf ya bila mungkin ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik atau kesalahan materi yang saya cantumkan. Tapi terima kasih semuanya karena telah mendengarkan dari awal sampai akhir. See you the next time. Bye-bye.